Halo semua, sekarang kita akan masuk ke Introduction to Java. Di sini kita akan mempelajari tentang siapa pembuat bahasa pemrograman Java, kapan bahasa pemrograman Java dibuat, motto Java Programming Language, dan kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman Java. Nah, sejarah bahasa pemrograman Java dimulai pada tahun 1990. Dan akhirnya Java secara resmi dirilis pada tahun 1995. James Gosling adalah pengembang dari Java bersama timnya. Dia adalah seorang insinyur di Sun Microsystem. Jadi moto bahasa pemrograman Java adalah write once, run everywhere. Yang artinya adalah ketika kita membuat sebuah program Java, kita bisa menjalankannya nanti di berbagai sistem operasi tanpa harus mengubah dari codingan kita ataupun mengcompile ulang. Sekali compile, kita bisa menggunakannya pada sistem operasi apapun. Berbeda dengan contohnya bahasa C, bagi kalian yang sudah pernah menggunakan bahasa C, seperti kita tahu kan bahasa C kalau dikompil itu tergantung pada sistem operasinya. Bisa saja dia di Windows ataupun di Linux contohnya. Nah, sedangkan Java, dia itu kalau dikompil di Windows, dia tetap bisa dijalankan nanti di Linux. Menggunakan yang namanya Java Virtual Machine, JVM. Nah, itulah dia nanti yang akan menerjemahkan bytecode yang sudah dikompil tadi menjadi kode program yang bisa kita jalankan di sistem operasi. Nah, mungkin itu masih terlalu jauh untuk kita bahas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, nama Java muncul konon katanya karena pembuat bahasa pemrograman ini suka minum kopi Jawa. Jadi, katanya kopi Jawa ini kan Jawa bahasa Inggrisnya Java. Jadi, dibuatlah bahasa pemrograman ini bahasa pemrograman Java. Nah, ternyata pada tahun 2009 Sun Microsystem ini diakuisisi oleh Oracle. Jadi sekarang hingga saat ini lisensi dari Java ini dipegang oleh Oracle, tidak lagi oleh Sun Microsystem. Jadi dulu Sun Microsystem ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang terkemuka pada zamannya. Tapi sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang multi-purpose programming language. Yang artinya dia ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu web, baik itu mobile, baik maupun itu desktop, ataupun penggunaan sains juga bisa. Dia tidak terpaku pada satu fungsional saja. Jadi dia bisa digunakan pada banyak hal. Jadi kalau kita belajar bahasa Java, sangat menguntungkan. Kemudian juga bahasa Java adalah bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Programming. Jadi OOP ini adalah salah satu paradigma yang populer saat ini. Dia itu ketika kita membuat program, kita membayangkan bahwa program ini adalah sebuah objek. Nah, nanti akan menarik pembahasan ini. Kenapa kita harus belajar Java? Nah, Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer saat ini. Kalau kita langsung cari sekarang, bahasa pemrograman terpopuler 2023. Nah, langsung saja kita bisa melihat di sini muncul JavaScript, C++, Java menjadi bahasa pemrograman yang paling mumpuni. Di sini kita lihat Java. Lagi-lagi kalau kita lihat di sini kode politan ada Java. Di sini juga kita bisa lihat ada Java lagi. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa bahasa pemrograman Java ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang terpopuler saat ini. Di video ini dibuat. Nah, selanjutnya kenapa lagi kita harus belajar? Karena mungkin saja kita nanti akan membuat program kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Contohnya kita membuat perhitungan yang kompleks, untuk menggunakan kalkulator kan susah. Bisa saja kita gunakan program Java. Kemudian, bahasa pemrograman Java ini juga banyak digunakan di industri sebagai baik itu back-end, big data, ataupun Android. Android ini adalah mobile. Back-end ini bisa web, bisa juga mobile. Big data adalah data analisis nantinya. Nah, jadi sangat baik bagi kita yang ingin bekerja di bidang IT. Kemudian, bahasa pemrograman Java juga cocok untuk menjadi bahasa pemrograman pertama karena memiliki tata penulisan kode program yang jelas. Nanti akan kita lihat bagaimana bahasa pemrograman Java ini dari sisi sintaksnya. Yaitu berbeda dengan Python contohnya. Python itu kan terkenal dengan bahasa pemrograman yang simple. Nah,
Tapi di balik simple itu, ketika kita menjadi seorang pelajar yang ingin mempelajari bahasa pemrograman, kita akan sulit beradaptasi dengan bahasa pemrograman lain karena kita biasa dengan sesuatu yang simple. Nah, sedangkan Java itu bahasa pemrogramannya itu memang sintaksnya bisa dibilang verbose. Tetapi kalau kita berpindah ke bahasa pemrograman lain, kita cenderung lebih mudah karena ternyata lebih simple ini dibandingkan bahasa pemrograman yang dulu gue pelajari. Tapi di sini walaupun dia kode programnya atau sintaksnya terlalu memang terkadang seperti kepanjangan, tapi itu adalah cara kita untuk mempermudah nanti ketika kita mempelajari bahasa pemrograman lainnya. Selain itu juga bahasa pemrograman Java ini memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman lainnya. Sehingga kalau kalian baru belajar, bisa nanti beradaptasi lagi. Kalau kalian sudah paham bahasa Java, bisa beradaptasi dengan mudah dengan bahasa pemrograman lainnya. Contohnya C#, ataupun itu C, Python juga tanpa terkecuali. Nah, kemudian juga bahasa pemrograman Java ini juga kalau dilihat dari sisi income-nya ya, memiliki salary yang cukup tinggi. Kita bisa lihat di sini. Nah, gaji Java developer Indonesia rata-rata gaji pokok. Nah, 7.921 per bulan. Ini masih apa ya? Coba kita lihat lagi. Gaji rata-rata programmer Java. Nah, di sini dari webindeed.com, salah satu web yang digunakan untuk mencari pekerjaan, katanya senior Java developer itu rata-rata 13.651 per bulan. Nah, 13 juta. 2 digit. Tapi itu mungkin kita akan bahas nanti terkait itu. Nanti pahami dulu lah Java-nya, baru kita bisa nanti jadi developer. Kemudian dalam bahasa pemrograman Java, kita nanti akan mendownload JDK. Nah, nanti di dalamnya itu ada komponen-komponen. Yang pertama adalah JDK. Jadi apa ini JDK? JDK ini kepanjangannya Java Development Kit, yaitu kit. Ya, kit seperti paket. Di dalamnya adalah paket untuk perangkat-perangkat lunak yang sudah dikembangkan oleh Oracle yang saat ini memiliki Java kan, memiliki lisensinya, untuk membangun aplikasi, development. Berarti kita akan membangun aplikasi dan program Java. JDK ini merupakan kumpulan dari komponen-komponen juga yang nanti akan mengandung JRE di dalamnya. Kita akan bahas JRE setelah ini. Jadi JDK ini menyediakan alat-alat untuk menganalisis dan mengelola kode sumber, kode programnya maksudnya. Nanti seperti debugger, profiler, alat pembangun, atau build tools. Dalam JDK, compiler Java digunakan untuk mengonversi kode sumber Java atau kode program yang kita ketikkan nanti menjadi sebuah bytecode yang dapat dijalankan oleh JVM yang saya katakan tadi, yaitu Java Virtual Machine. Nah, selanjutnya di dalam JDK ini kita punya JRE, Java Runtime Environment. Jadi JRE ini mencakup mesin virtual Java dan pustaka kelas Java yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Java. Nah, mungkin masih abstrak bagi kalian pemula. Di JRE ini nanti dialah yang menyimpan library-library-nya. Di bahasa pemrograman Java ini kita punya sangat banyak library. Jadi kita cukup terbantu dengan adanya itu. Karena Java ini adalah bahasa pemrograman yang sudah lama sebenarnya. Jadi dia sudah matang. JRE ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Java yang sudah dikembangkan sebelumnya. JRE ini merupakan komponen yang ada di dalam JDK. Jadi kalau kita memasang JDK ini nantinya, sebenarnya itu sudah include dengan JRE. Lanjut, sekarang kita akan bahas Java Virtual Machine. Java Virtual Machine adalah sebuah mesin virtual yang menyediakan environment atau lingkungan untuk menjalankan kode sumber Java dalam bentuk bytecode. Yang artinya nanti, apabila kita sudah punya bahasa kode program Java yang nanti berekstensi .java, kita akan compile menggunakan JDK. Nanti kita akan menghasilkan sebuah intermediate lah di bagian tengah, yaitu bytecode namanya. Nah, nanti di bytecode ini kita akan jalankan di JVM sehingga kita bisa menghasilkan output dari program yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi JVM ini sebenarnya kira-kiranya seperti penerjemah. Ibarat kita manusia ingin berbicara dengan komputer, tapi bahasa komputer itu sebenarnya adalah 1010 atau binary. Jadi untuk itu kita butuh penerjemah dari bahasa Java ke bahasa binary, yaitu JVM inilah dia penerjemahnya. Nah,
Dengan adanya JVM ini, kita bisa menjalankan program Java di sistem operasi apapun. Itu dia kuncinya. JVM ini adalah kunci mengapa Java itu bisa write once, run everywhere, yang dibilang tadi moto mereka. JVM ini tidak terbatas pada bahasa pemrograman Java aja. Jadi JVM ini juga ternyata bisa digunakan untuk bahasa pemrograman lainnya. Kotlin, Scala, Groovy, ini semua juga menggunakan JVM sebagai virtual mesinnya. Jadi dia bisa dijalankan pada berbagai sistem operasi juga. Yang ini juga menunjukkan betapa dekatnya bahasa pemrograman Java dengan ketiga bahasa ini. Kita bisa mempelajarinya nanti dengan mudah, seharusnya. Apabila kita sudah paham dengan bahasa pemrograman Java. Itulah mengapa Java ini adalah salah satu bahasa pemrograman terbaik bagi kalian yang ingin mempelajarinya. Ini adalah bahasa pemrograman pertama kalian yang akan baik, yang bagus sebagai untuk pemula nantinya. Nah, saya punya motivasi, belajar adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak yang kamu sadari bahwa kamu sebenarnya tidak tahu. Ini adalah kata-kata bijak dari Vernon Law. Terima kasih.